Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman wal islam. Wa ala ni'matis sihhati wal afiyah. Wa ala ni'matil ukhuwah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para ulama, para asatidz, dan saya hormati Bapak RT serta seluruh PDKM, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, dan sekalian yang soleh dan solehah, calon pemimpin masa depan. Insya Allah selalu memberkahi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pada Ahad sore yang berkah ini kita dapat hadir di majelis yang mulia dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita di bulan yang mulia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minazul mati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah curahkan pada kita. Atas dasar nikmat setelah kita dapat melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah sampai saat ini, alhamdulillah berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan terutama saya bersyukur kepada Allah bisa hadir dengan rahmat Allah di tempat yang mulia ini untuk pertama kali, walaupun cuma dekat di depannya, tapi pertama alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak sekalian di tempat yang mulia Masjid Al-Amin dan rangka buka bersama iftar jamaah, dan saya diamanati untuk menyampaikan kultum kuliah 70 menit kuliah sampai buka, menjelang buka, dan dikasih tema yang sangat berat tapi penting. Berat penting. Itu apa? Keluarga tangguh di zaman rapuh. Belajar di Al-Quran. Ini tema yang sangat cerdas dan komprehensif, aktual. Dan kita sebagai muslim harus memahami secara sungguh-sungguh tentang makna dari tema ini. Bapak Ibu rahimakumullah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang merupakan indikator ketangguhan, itu idaman cita-cita setiap muslim. Karena di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan laki-laki dan wanita berpasang-pasangan agar dapat hidup samawa, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehidup sesudah. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman,
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Takutlah kamu meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah secara spiritual, lemah secara intelektual, lemah secara adab, akhlak moral, lemah secara fisik, kinestetik, lemah secara juga emosional dan tanggung sosial. Kita harus khawatir meninggalkan generasi belakang kita, generasi yang lemah. Artinya keluarga yang tangguh, yang dalamnya ibu yang tangguh, ayah yang tangguh, anak-anak yang tangguh, merupakan keniscayaan, keharusan bagi kita orang-orang yang beriman. Dalam hadis Rasul mengatakan ada 7 indikator kebahagiaan dalam hidup. Di antaranya adalah memiliki pasangan yang soleh, pasangan yang berkualitas, ayah berkualitas, ibunya berkualitas, dan juga anaknya berkualitas. Jadi ayakuna zaujatahu sholihatan wa ayakuna auladu abrar atau sholihin, memiliki pasangan yang soleh, memiliki anak-anak yang soleh, dan memiliki lingkungan yang soleh. Hidup di lingkungan yang soleh, kiri kanan depan belakangnya itu memiliki bi'ah soleh, lingkungan yang soleh. Makanya dalam Al-Quran al-jar qabla dar. Kalau engkau ingin mencari rumah, tempat tinggal, carilah lingkungannya dulu. Ya. Bapak rahimahullah, dengan demikian keluarga yang tangguh itu pesan penting dari agama agar kita semuanya menjadi orang-orang yang memiliki keluarga yang tangguh. Bahkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kehancuran dunia dan akhirat, dari azab api neraka. Ini pun amanat agama agar kita bersungguh-sungguh untuk terus mempersiapkan, membangun, merawat sebuah keluarga yang tangguh. Namun di dalam perjalanan menuju itu tentu ada tantangan yang berat. Apalagi sekarang ini zaman terus mengalami perubahan ya, yang sangat cepat, sehingga itu memiliki implikasi dampak terhadap keluarga kita, terhadap diri kita, keluarga dan masyarakat. Karena kalau kita bicara negara akan tegak ketika tegak masyarakat. Negara akan bagus kalau bagus masyarakat. Masyarakat akan bagus kalau bagus keluarga-keluarga. Jadi keluarga itu merupakan miniatur dari sebuah negara, dari potret sebuah negara. Dan keluarga akan bagus, berkualitas kalau anak-anaknya berkualitas, generasinya berkualitas, dan generasi berkualitas kalau diasuh oleh ibu-ibu yang berkualitas. Dan ibu yang berkualitas akan lahir dari ayah-ayah yang berkualitas. Jadi ibu, ayah, anak-anak, lingkungan harus sinergis dan membangun sebuah keluarga yang tangguh. Dengan keadaan lingkungan, keadaan zaman yang terus mengalami tantangan dan berubah. Di antara tantangan yang kita hadapi saat ini, paling tidak ada 6 tantangan yang signifikan, yang mendasar, yang kita hadapi sehari-hari pada zaman sekarang. Yang pertama, pemurtadan, pendangkalan akidah, deagamisasi. Proses pemurtadan terjadi dari hari ke hari pada kita dan generasi kita. Pelucutan dari agamanya, sehingga
Banyak manusia yang takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Menyembah ciptaan Allah dan tidak menyembah kepada Allah sebagai Tuhan. Percaya kepada benda-benda paranormal, dukun daripada kepada Allah. Ini permasalahan yang sangat fundamental yang dihadapi oleh setiap kita, baik orang tua maupun anak-anak maupun masyarakat. Misalkan penyakit tahayul, khurafat, merajalela, sehingga itu akan mengikis, mendegradasi akidah kita kepada, padahal akidah itu merupakan sesuatu yang sangat elementer, yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang menentukan selamat dari tidaknya kita hidup tergantung akidah yang kita miliki. Kalau kita punya akidah yang as-salimah, iman yang kuat, maka dipastikan kita selamat dunia dan akhirat. Tapi akidah itu lemah, bahkan hancur, maka dipastikan kita akan sengsara dunia dan akhirat. Tadi dibaca oleh Murid surah Luqman ayat 13-nya, jadi dari ayat 11 dibaca. Ayat 13-nya Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi pertama yang diwariskan oleh Luqman oleh anaknya tauhid, akidah. Sehingga beliau berpesan, wahai anakku, jangan kalian mensekutukan Allah. Jagalah tauhidmu, jagalah imanmu, karena mensekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar, zulmun adzim. Jadi masalah yang kita hadapi saat ini, tantangan kita adalah proses pelucutan dari agama. Terjadi kemusyrikan yang masif, yang terstruktur, dan mungkin sebagai grand design dari orang-orang yang tidak suka dengan umat ini yang memiliki akidah yang kuat, ada ibadah yang benar, dan tauhid yang murni. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan zaman yang kita sekarang ini adalah terjadi demoralisasi, krisis akhlak, dekadensi moral yang terjadi saat ini. Yang terjadi normalisasi dari akhlak-akhlak yang buruk, pergaulan bebas jadi normal, hidup yang permisif, liberal menjadi biasa, jadi budaya. Narkoba itu merupakan musuh bersama yang akan merusak generasi kita, lost generation, akan hilang generasi melalui obat-obat yang memang sengaja barang untuk menghancurkan sebuah keluarga, bahkan generasi. Ya, hidup bebas, hidup serba boleh, permisi, hedonis, kemudian narkoba, pergaulan bebas, free life, free sex, itu merupakan indikator bahwa sekarang terjadi sebuah zaman yang memang telah terwujud manusia dari akidah, dari akhlak, dari etika, bahkan kalau bicara kejujuran menjadi asing, bicara amanah menjadi asing, karena memang barang langka jujur itu, barang langka amanah. Bicara keadilan orang alergi, karena itu adalah inti daripada kebaikan hidup di dunia sampai di akhir. Karena jika etika moral akhlak ini hancur, maka hancurlah diri kita, hancurlah keluarga, dan hancur masyarakat. Innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa in hum zahabat akhlaquhum zahabat. Sebuah bangsa itu akan berubah ketika bangsa itu menjunjung nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral. Ketika kejujuran tinggi, amanah, keadilan dijunjung tinggi, maka tegaklah suatu bangsa. Ketika akhlak sudah hilang dari bangsa ini, maka tunggulah saat kehancuran bangsa.
Maka masalah yang kedua, pada zaman yang rapuh ini kita menyaksikan ya memudarnya, terkikisnya akhlak-akhlak pada manusia, sehingga timbullah tadi akhlak yang dekadensi moral, krisis akhlak yang terjadi. Yang ketiga, masalah yang terhadap sekarang ini adalah namanya pauperisasi, kemiskinan umat, baik secara kultural maupun secara struktural. Saya mendengar ada 3 istilah kemiskinan itu. Satu, kemiskinan namanya kultural, karena kultur masyarakat yang ingin hidup enak, nggak mau capek, instan, inginnya instan sekarang. Orang tidak lagi berproses. Bagaimana supaya hidup enak? Maka banyak perbuatan yang menyimpang, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal Islam itu menuntut untuk melakukan proses, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu kira-kira. Tapi banyak orang sekarang yang ingin hidup enak, tapi melalui proses. Maka jadilah dari kemiskinan kultural. Secara kultur masyarakat menjadi miskin karena tidak mau hidup capek, tapi ingin enak. Ada juga kemiskinan struktural, secara sistem termiskinkan karena sistem berpihak pada orang-orang ya yang punya akses kepada regulasi, kalau orang-orang yang punya akses termarginalkan dengan sistem itu bisa mengalami kemiskinan, miskin secara struktural. Dan ketiga, miskin natural. Itu ujian dari Allah ya. Kalau tidak berusaha kerja keras, sekolah tinggi, miskin juga. Innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru, sabar aja ya. Nah Allah pasti tahu yang terbaik buat Allah. Jadi masalah yang ketiga yang kita hadapi pada zaman ini adalah pauperisasi. Sebuah kondisi umat ini termiskin. Dan jadi kecemasan yang takut pada umat. Lapangan kerja susah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah ini saya kira proses terjadi masalah pada zaman yang waktu ini. Yang keempat, terjadi yang namanya pengkerjilan umat, minorisasi, baik melalui pendekatan ilmu pengetahuan melalui biologis maupun melalui peperangan dengan genosida, genocide. Dulu waktu saya kecil, saya masih ingat dalam benak saya itu di puskesmas, di jalan-jalan ada slogan cukup 2 anak. Ingat dulu yang zaman baby boomer ini generasi X itu ya. Kalau masuk puskesmas pasti ada gambar. Kalau anaknya 2, bapak ibunya, anak ibu sudah pakai toga, yang satu pakai toga. Dibuatlah mindset cukup 2 anak. Kamu 2 anak pasti sukses. Tapi ada juga sisi lain, gambarnya banyak anak. Yang satu nggak pakai pakaian, yang satu bunciritan, yang satu kunyit. Jadi digambarkan kalau banyak anak susah. 2 anak itu, ini saya kira proses pengkerjilan umat, minorisasi. Baik Bapak, kalau misalkan ini ada satu anak 2, ya, karena takdir Allah, alhamdulillah. Yang nggak boleh kita batasi, tahdidun nasr, tahdidun nasr, pembatasan pelajar. Kalau tanjil pengaturan boleh, ya. Tapi kalau pembatasan, saya dulu pernah ngajar di akademi kebidanan, di Apel, ngajar PAI, bukan ngajar anatomi tubuh, ngajar pendidikan agama. Kebidanan ini yang lucu-lucu ya, dan di Madinah aja, sama juga itu. Karena sibuk sekarang ya, itu yang pasti bagaimana kita melakukan
pembatasan kelahiran bukan pengaturan itu melalui, tapi juga bisa minoritas itu melalui militer. Seperti sekarang di Palestina, saya terjadi genosid, ya, di mana-mana lah, nggak usah saya sebutkan, belahan dunia. Dan ini juga merupakan zaman yang harus kita bacakan cerdas, tantangan kita. Yang keempat itu, satu deagamisasi, dua demoralisasi, tiga overisasi, empat namanya apa? Minorisasi. Yang kelima desintegrasi. Terjadi sekarang ini umat Islam mengalami perpecahan terus. Dalam skala global kan kita tahu bagaimana negara-negara yang meretas umat Islam pajin-jin, itu ya. Kalau pajin-jin Pak, nggak nyatu, nggak nyatu. Padahal sama akidahnya, sama Tuhannya Allah, syariatnya sama, kitabnya sama Al-Quran, sholatnya juga sama, kiblatnya sama, tapi kok berpecah belah. Jadi inilah permasalahan umat Islam. Dalam konteks kita Indonesia, saya kira masih sudah terjadi, kan? Ya, baik ormas, politik, gitu ya, maupun dalam skala kehidupan kultur masyarakat. Mudah-mudahan DKM ini tidak pernah pecah, insyaallah. Solid sekali. Ini masalah, karena kalau umat ini berpecah, lemah. Wala tanazahu fatafshalu wa tadhhabu. Allah mengatakan jangan engkau berpecah belah, karena akan hilang kemuliaanmu, hilang haibahmu, hilang kekuatanmu. Kalau kita berpecah, boleh jadi banyak mayoritas, tapi kalau kita pecah seperti buih di lautan, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini masalah kita. Makanya kita harus memahami bahwa masalah kita yang kelima adalah desintegrasi dulu. Yang keenam, terjadi sekarang ini Idul Fitri, perang peradaban, class civilization, perang kurasa, proksi, perang asilatif. Jadi kalau sekarang juga terjadi dua perang senjata langsung, tapi yang paling berbahaya perang pemikiran, invasi pemikiran, perang peradaban, perang kebudayaan melalui media, melalui medsos, melalui informasi-informasi, melalui opini sekarang. Maka kita sekarang mengalami, saya mengajar kampus Islamic worldview. Ya. Jadi salah satunya ada materi pluralisme, liberalisme, imperialisme, kolonialisme, zionisme, dan isme-isme yang lain. Dan inilah ada tahapan-tahapan berikut yang akan merusak mindset kita, merusak fitrah kita. Makanya jangan heran sekarang ini banyak umat Islam yang ibadahnya sama dengan kita, tapi ketika bicara ekonomi bisa beda. Ketika bicara politik bisa beda. Ada juga yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam politik, ada ini. Jangan bawa Tuhan dalam bisnis. Jangan. Nah ini saya kira masalah yang kita hadapi berkaitan dengan Idul Fitri tadi. Jadi perang peradaban, perang pemikiran, invasi pemikiran, ya, sehingga mindset umat ini untuk dicelup dengan celupan yang saya sebutkan tadi, baik dengan paham sekularisme, paham pluralisme, paham liberalisme, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, supaya cepat, karena sudah jam 6. Itu beberapa yang saya tangkap masalah-masalah keumatan. Ya, ada 6. Kemudian kaitan dengan keluarga, kita menyikapi realitas masalah tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan cerdas, agar kita tidak larut dalam 6 tadi. Ya, akidah kita lemah, akhlak kita lemah, ekonomi kita lemah, sosial kita lemah,
persatuan kita lemah, fitrah kita pun hancur dengan isu-isu yang lain. Maka kita punya kewajiban untuk memperkuat ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat bangsa dan negara. Dan dalam hal ini diberi tema keluarga tangguh, berarti ketahanan keluarga. Bapak Ibu sekalian, pada waktu yang singkat ini saya menyampaikan, paling tidak yang pertama untuk menghadapi tantangan yang tadi dan kita hadapi tadi, kita harus memfungsikan keluarga secara optimal. Ada 6 fungsi keluarga yang harus kita terus hidupkan. 6 fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi religius. Apa Bapak Ibu? Fungsi. Tadi ayatnya dibacakan oleh Tori, surah Luqman ayat 13 atau ayat 11 sampai 19. Jadi itu bagaimana kita mewariskan nilai-nilai agama, nilai religius dalam keluarga kita. Dibentengi keluarga dengan nilai-nilai agama. Akidahnya dikuatkan, ibadahnya ditingkatkan, akhlak mulianya juga terus dikokohkan, sehingga ketahanan keluarga menjadi tangguh atas dasar bingkai agama. Karena memang dalam Islam itu fungsi religius dalam keluarga merupakan suatu keharusan. Tadi dikaitkan dengan juga surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ketahanan keluargamu ya, dan dirimu dari kehancuran, baik dunia sampai akhirat neraka. Kalau dunia ya kehancuran akidah, kehancuran akhlak, kehancuran ekonomi, kehancuran sosial, kehancuran lingkungan, ini dijaga. Apa caranya? Kuatkan agama, kuatkan akidah, kuatkan tauhid, kuatkan kedekatan kita dengan Allah. Penuhi masjid-masjid, makmurkan dia agar mengisi hati dan jiwa kita ya dengan ibadah, dengan akidah, interaksi dengan Al-Quran, intensifkan agar Quran ini nutrisi hati, nutrisi jiwa. Jadikan Quran sebagai tuan rumah dalam diri kita dan keluarga kita. Terangi rumah kita dengan Al-Quran, terangi rumah kita dengan Al-Quran, agar keberkahan Allah, perlindungan Allah terus mengalir memenuhi rumah kita, Bapak Ibu. Itu penjauhan tahan dari fungsi religius dalam sebuah keluarga. Yang pertama yang terkuatkan fungsi religiusitas kita dalam berkeluarga, sehingga interaksi dengan Al-Quran semakin intens. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 juz sehari, boleh 2 juz, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa 2 juz, boleh 5 juz sehari. Nah, silakan aja. Ditingkat. Karena apa? Karena Quran sebagai tempat penyemaian, tempat penguatan, menghidupkan Islam sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Di rumah sholat berjamaah bapak ibunya sama anak-anak bapaknya di masjid. Di rumah dia mulai malam itu hidup di rumah kita itu. Yang 3 hidup bukan Ramadan saja, tapi juga setelah Ramadan, dengan menghidupkan malam, berzikir, berdoa, bermunajat, bermuhasabah, tadabbur Al-Quran, sehingga rumah seperti masjid. Karena rumah itu ada berapa tipologinya. Ada rumah seperti pasar. Itu pasar Bapak Ibu, ramai dan berimbang terus di sini. Ada rumah seperti kuburan, banyak penghuninya tapi sepi, nggak ada komunikasi. Anak sibuk urusannya, ibunya sibuk urusannya, bapak sibuk dengan urusannya. Rumah banyak orang tapi seperti kuburan.
Ada rumah seperti rumah sakit. Nah, ini yang bahaya. Sakit semua isinya. Hatinya sakit, jiwanya sakit. Kita ini rumah itu seperti tempat ibadah, seperti sekolahan, seperti tempat rekreasi bagi keluarga yang menyenangkan. Itu rumah. Makanya fungsi yang pertama, fungsi religius. Ya, maka mari kita bangun nilai-nilai agama di rumah kita. Berangkat dari rumah. Nah, baru kita menjalan ke masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi edukatif. Rumah sebagai sekolahan. Tadi kalau rumah sebagai tempat ibadah, yang kedua rumah bersekolahan, madrasah. Karena sebelum anak-anak kita ini, jadi kita sekarang alhamdulillah, ya anak-anak kita senang masjid. Ini fungsi religius. Kalau bapak ibunya ke masjid, anak ke masjid. Dan sampai anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Ibunya kosong. Gak apa-apa anak-anak ngobrol. Nanti anak-anak. Yang penting mereka cinta ke masjid. Di hatinya cinta dengan akrab dengan masjid. Itu yang harus kita harap. Itu ketahanan keluarga yang tangguh. Kalau kita betul-betul nilai agama tumbuh dalam bidang ini. Yang kedua, fungsi edukatif. Fungsi pendidikan. Bapak Ibu, ada 3 pendidikan. Kebetulan saya pendidikan. Jadi akrab dengan istilah-istilah itu. Ada at-tarbiyah al-manziliyah, at-tarbiyah al-madrasiyah, at-tarbiyah al-ijtimaiyah. Pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan masyarakat. Itu harus sinkron. Harus sinkron. Makanya bapak-bapak ibu biasanya kalau nyari sekolah pasti lihat visinya, lihat kurikulumnya, betul Pak ya? Lihat gurunya, baru lihat macam-macam dari lingkungannya, mungkin fisiknya, dan lain sebagainya. Itu penting karena tidak boleh berbeda visi pendidikan rumah, sekolah dengan masyarakat, harus terintegrasi, integrated, agar proses transformasi ilmu, pewarisan nilai kepada kita itu sinkron, sehingga anak tumbuh secara cerdas spiritualnya, ruhiyahnya juga selamat, sehat, spiritualitas, akliyahnya, intelektualitasnya juga sehat, fisik kinestetiknya juga sehat, emosionalnya juga sehat, akhlaknya juga sehat, lingkungannya juga sehat, termasuk juga sehat secara sosial. Ini tugas kita. Bagaimana kita menjadi guru-guru pendidik di rumah kita? Maka ada ungkapan begini Bapak Ibu. Al-ummu madrasatun. Ibu itu seperti madrasah, seperti sekolah, institusi pendidikan. Jika ada ta'atas syabban thayyiban. Kalau engkau menyiapkan ibu yang berkualitas, bapak yang berkualitas, engkau telah menyiapkan generasi yang berkualitas. Jadi kalau kita lihat sejarah para nabi, kita lihat contohnya Nabi Lut, Nabi Nuh, bapaknya soleh, tapi ibunya nggak soleh. Lahirlah Kan'an, anak yang durhaka. Ada juga Nabi Musa dalam asuhan Siti Asia, tapi bapak angkatnya Fir'aun, jadi soleh juga. Kita ingin anak seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bapaknya soleh, ayahnya Ibrahim soleh, ayahnya baik, tapi juga baik ibunya. Ada Siti Hajar namanya, ada Siti Sarah namanya. Lahirlah generasi yang berkualitas dari ibu yang baik, ibu yang soleh, bapak yang soleh, lahir generasi yang soleh. Namanya Ismail, namanya Ishak, sampai terus Yakub keturunan Bani Israel.
dari para nabi. Itu ada pada asuhan bapak dan ibu yang soleh. Maka fungsi keluarga yang kamu yang kedua kita lengkap. Itu fungsi edukatif namanya. Kalau kamu ingin menyiapkan generasi yang soleh, itu berangkat dari keluarga yang soleh, dari bapak yang berkualitas dan ibu yang berkualitas, lahirlah generasi yang berkualitas. Maka fungsi edukatif menjadi sangat penting di dalam keluarga. Sebelum anak masuk PAUD, sebelum anak masuk SD, tentu pendidikan keluarga dulu yang menentukan anak-anak kita. Ya, ada dalam genggaman ibu, dalam kandungan ibu. Jadi kalau dibagi pendidikan itu pendidikan pra-nikah, pendidikan dalam rahim. Jadi bukan hanya nikah itu setelah dia di SD, tapi dalam rahim ibu juga sudah ada proses pewawasan nilai-nilai bagi anak-anak, bagi generasi. Makanya dalam agama itu kalau kita mau menikah, lihat 4 syaratnya: bibit, bebek, bodoh. Lihat kecantikannya, kegantengannya, lihat hartanya, lihat keturunannya, dan lihat agama. Itu penting. Itu apa? Melahirkan sebuah keluarga dan ini sudah jam 6:03. Jadi tadi ada 6 fungsi keluarga: fungsi religius, fungsi edukatif, fungsi protektif, pengawasan keluarga, pengawasan pendampingan, pembinaan, itu protektif. Yang keempat, fungsi rekreatif. Jadikan berbagai cara rekreasi, baiti janati. Yang kelima, fungsi sosial. Anak harus bergaul, bermasyarakat, berjamaah, seperti ini. Dan aktif, harus tune in dengan masyarakat, dengan lingkungan. Dan yang keenam, fungsi reproduktif. Bahwa begitu terbanyak generasi, ya, terbanyak anak, agar kita punya generasi yang berkualitas ya, yang berkualitas tadi. Mudah-mudahan dengan fungsi 6 tadi kita memiliki keluarga yang tangguh. Walaupun tantangan zaman itu hebat, tapi ketahanan keluarga juga kuat dan kita tidak terprovokasi dengan rusaknya lingkungan, masyarakat dan zaman yang dihadapi. Dari hari ke hari semakin hebat tantangannya. Ini saja barangkali ya, kajian di hari ini, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa ya. Sebentar lagi jangan lupa ada ya, sabar sedikit. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.